Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, berdiri sebuah rumah joglo tua peninggalan zaman kolonial. Rumah itu sudah lama kosong karena dikenal angker. Penduduk setempat percaya ada kutukan di tanah tersebut, konon bekas tempat pesugihan yang gagal. Keluarga Surya, pasangan muda Bima dan Ratna dengan 5 anak, baru saja membeli rumah itu dengan harga murah. Mereka datang dari kota, ingin memulai hidup baru, jauh dari hiruk-pikuk urban. Warga desa sempat memperingatkan mereka, tapi Bima tak percaya hal gaib. Baginya, cerita-cerita hantu hanyalah dongeng kampung. Namun, sejak malam pertama, tanda-tanda aneh mulai muncul. Bau anyir menyengat dari sumur belakang, suara gamelan lirih terdengar dari ruang tengah meski tak ada yang menabuh. Dan Ratna sering terbangun karena mendengar langkah kaki berat di lorong. Ketika gangguan semakin menyeramkan dan nyawa keluarga mulai terancam, mereka akhirnya meminta bantuan pasangan paranormal terkenal, Ki Wicaksono dan istrinya Nyai Saraswati. Pasangan ini dikenal sering membantu warga menghadapi makhluk gaib, meski taruhannya bisa nyawa. Apa yang sebenarnya bersemayam di rumah joglo itu? Dan sanggupkah keluarga Surya selamat dari kutukan leluhur yang haus darah? Hari pertama keluarga Surya menempati rumah joglo itu terasa biasa saja. Bima yang keras kepala berusaha menunjukkan sikap optimis pada Ratna dan anak-anak. Rumah ini besar, hawanya adem, kita bisa hidup tenang di sini, ujarnya sambil tersenyum. Ratna hanya mengangguk, meski hatinya sedikit gelisah. Malam tiba, keheningan desa begitu kental. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar. Anak-anak sudah terlelap, tapi Ratna masih terjaga. Ia merasa ada yang aneh. Dari dapur tercium bau amis bercampur busuk. Ia mencari sumbernya, lalu terhenti di dekat sumur tua. Bau itu kian menyengat, seakan ada bangkai yang membusuk di dalamnya. Ratna buru-buru kembali ke kamar, tapi matanya menangkap sesuatu di ruang tengah. Bayangan perempuan berambut panjang duduk membelakangi arah pintu. Ratna terdiam, tubuhnya kaku. Begitu ia berkedip, sosok itu lenyap seketika, menyisakan suara lirih gamelan yang entah dari mana. Keesokan paginya, anak sulung mereka, Ayu, bercerita bahwa ada seorang perempuan asing yang masuk ke kamarnya tengah malam, membelai rambutnya, lalu menghilang begitu saja. Ratna langsung pucat, tapi Bima menertawakan cerita itu. "Ah, hanya mimpi. Jangan ditakuti," katanya. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Pintu-pintu menutup sendiri, benda-benda kecil berpindah tempat. Anak bungsu mereka, Damar, sering bermain sendirian di pojok rumah sambil berkata, "Bunda ini Mbok Yem. Dia baik kok." Namun Ratna tahu tak ada seorang pun bernama Mbok Yem di sekitar rumah. Suatu malam, gangguan mencapai puncak. Ratna terbangun mendengar suara gedoran keras di lemari kayu kamar mereka. Pintu lemari bergetar hebat, lalu tiba-tiba terbuka. Dari dalamnya muncul tangan hitam panjang dengan kuku tajam, mencoba meraih kakinya. Ratna berteriak kencang, membangunkan seluruh rumah. Bima berusaha menenangkan, tapi wajahnya jelas menunjukkan ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa rumah itu memang menyimpan sesuatu yang gelap. Dan sejak malam itu, keluarga Surya sadar, apa yang mereka hadapi bukan sekadar halusinasi. Ada penghuni lain yang menolak keberadaan mereka. Setelah kejadian di lemari, Ratna semakin tertekan. Matanya selalu tampak lelah, seolah tak pernah benar-benar tidur. Ia sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara seseorang memanggil namanya dari arah sumur. Kadang suara itu lirih, kadang lantang seperti jeritan. Suatu sore, Ratna memberanikan diri mendekati sumur itu. Ia membawa lampu minyak karena cahaya matahari sudah hampir habis. Ketika menyorot ke dalam, ia terkejut. Di dasar sumur terlihat sesosok bayangan perempuan berdiri dengan kepala miring. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya terus menggumamkan mantra. Ratna langsung menutup mata, lalu menjerit memanggil Bima. Bima berlari, namun saat ia mengintip, sumur itu kosong. "Ratna, kamu hanya kecapekan. Jangan biarkan imajinasi menguasaimu," katanya. Meski suaranya sendiri terdengar ragu. Namun malam itu, bukti tak bisa lagi diabaikan. Ketiga anak mereka bangun bersamaan, menangis histeris.
Mereka mengatakan ada perempuan berambut panjang berdiri di ujung ranjang, menunjuk ke arah mereka sambil tertawa cekikikan. Ratna memeluk anak-anaknya erat, sementara Bima mencoba mencari sosok itu, tapi hanya menemukan bau anyir yang menusuk hidung. Hari-hari selanjutnya semakin parah. Ratna mulai menemukan lebam-lebam di tubuhnya tanpa alasan. Lebam itu berbentuk jejak jari, seolah ada tangan yang mencekik atau menariknya dalam tidur. Ia juga kerap merasakan sesak napas, seolah ada sesuatu yang menindih dadanya di malam hari. Puncaknya terjadi ketika Ayu, anak sulung, kerasukan. Tubuh kecilnya kaku, matanya terbalik, dan dari mulutnya keluar suara serak bukan miliknya. "Tanah ini milikku, kalian semua akan binasa." Begitu suaranya menggema di ruang tengah, Ratna panik. Bima mencoba memeluk Ayu, tapi tubuh anak itu terlempar kuat ke dinding, seakan ada kekuatan tak terlihat. Bima yang selama ini keras kepala akhirnya gemetar. Ia sadar keluarganya berada dalam bahaya nyata. Keesokan paginya, mereka mencari informasi pada tetua desa. Seorang kakek bernama Mbah Ranu akhirnya buka suara. Dengan suara lirih ia berkata, "Rumah itu bekas tanah pesugihan. Dulu ada seorang perempuan bernama Nyai Surati, ia menyerahkan bayinya sendiri ke roh penunggu sumur. Sejak itu, arwahnya tak pernah tenang. Ia menolak siapapun yang tinggal di sana." Ratna terisak mendengarnya, sementara Bima hanya terdiam. Hatinya diliputi penyesalan karena tak mendengar peringatan warga. Atas saran Mbah Ranu, mereka akhirnya menghubungi pasangan paranormal terkenal, Ki Wicaksono dan Nyai Saraswati. Kabar keangkeran rumah itu sudah sampai ke telinga mereka, tapi tak seorang pun sebelumnya berani benar-benar menantang arwah Nyai Surati. Ketika Ki Wicaksono pertama kali melangkah ke dalam rumah Joglo, ia langsung berhenti. Matanya menatap sumur di halaman belakang. "Astagfirullah, hawa di sini berat sekali. Roh yang terikat di tanah ini bukan roh biasa, ia haus jiwa," gumamnya. Ratna dan Bima saling berpandangan, tubuh mereka bergetar. Pertempuran melawan kutukan baru saja dimulai. Malam itu rumah Joglo terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin bertincang, menimbulkan bunyi gesekan kayu tua yang membuat bulu kuduk berdiri. Ki Wicaksono dan Nyai Saraswati tiba menjelang Isya. Pasangan paranormal itu tampak tenang, meski wajah keduanya jelas menunjukkan kewaspadaan. Ratna segera menyambut mereka dengan mata sembab. "Tolong, Ki, Nyai, keluarga saya sudah tak sanggup." Nyai Saraswati menepuk pundaknya lembut. "Tenang, Bakyu. Malam ini kita coba lihat apa yang bersemayam di rumah ini." Ki Wicaksono lalu berjalan mengelilingi setiap sudut rumah, membawa kemenyan dan kendi kecil berisi air doa. Begitu ia sampai di depan sumur tua, langkahnya terhenti. Sorot matanya tajam, wajahnya tegang. "Roh perempuan itu masih di sini. Namanya Nyai Surati," bisiknya. Ratna langsung teringat ucapan Mbah Ranu. Tubuhnya merinding. Dia kuat dan dia dendam. Dia menyerahkan darah dagingnya sendiri ke penunggu sumur. Semenjak itu, arwahnya tak bisa pergi. Ia menganggap rumah ini miliknya. Lanjut Ki Wicaksono. Malam semakin larut. Ritual kecil dimulai di ruang tengah. Nyai Saraswati duduk bersila, membaca doa sambil menaburkan bunga 7 rupa ke dalam kendi. Bima dan Ratna duduk di samping, memegang tangan anak-anak mereka. Tiba-tiba lampu minyak meredup. Angin dingin berhembus masuk lewat celah jendela, membuat tirai berkibar liar. Dari atap, terdengar suara langkah kaki berlari-lari, padahal tak ada orang di sana. Ayu, anak sulung, tiba-tiba menjerit. Tubuhnya terangkat dari lantai, lalu terhempas ke dinding. Dari mulutnya keluar suara parau. "Pergi dari rumahku, kalian semua akan kubawa ke dasar sumur." Ratna menangis histeris, berusaha mendekati putrinya, tapi Nyai Saraswati menahan. "Jangan, roh itu sedang mencengkeramnya." Ki Wicaksono segera mengangkat tangan, membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Tubuh Ayu bergetar hebat, matanya melotot putih, lalu perlahan jatuh pingsan. Hening kembali, meski hawa dingin masih menusuk. "Dia belum kalah," kata Ki Wicaksono pelan. "Ini baru peringatan." Setelah kejadian itu, pasangan paranormal meminta keluarga Surya menginap di ruang tengah agar lebih mudah dijaga. Namun tengah malam kembali kacau. Kali ini Damar si bungsu berjalan dalam tidur menuju sumur. Wajahnya datar, matanya kosong. Ratna menjerit, "Damar, jangan!"
Ia berlari, tapi pintu ke halaman tiba-tiba terkunci rapat, meski tak ada yang menahannya. Ki Wicaksono memukul pintu itu dengan tongkat kayunya, membacakan doa. Setelah 3 kali hentakan, pintu akhirnya terbuka. Mereka melihat Damar sudah berdiri di bibir sumur, seakan hendak melompat. Dari dalam sumur, asap hitam pekat mengepul, membentuk siluet perempuan berambut panjang dengan leher terikat tali. Sosok itu melolong panjang, membuat kaca jendela bergetar. Dengan sigap, Nyai Saraswati meraih Damar, menariknya menjauh. Ki Wicaksono menancapkan tongkat kayu ke tanah dan membacakan doa pengikat. Sosok hitam itu meringis, lalu kembali lenyap ke dalam sumur. Semua terdiam, napas tersengal. Ki Wicaksono menatap keluarga Surya dengan wajah serius. Nyai Surati semakin kuat. Jika kita tak segera lakukan ritual besar, ia akan merenggut salah satu dari kalian. Sejak malam ketika Damar hampir ditelan sumur, suasana rumah Joglo semakin berat. Bau anyir semakin sering muncul, kadang bercampur aroma kemenyan gosong. Tikar di ruang tengah bergetar sendiri seakan ada yang berjalan di atasnya, padahal tak seorang pun berada di sana. Ki Wicaksono dan Nyai Saraswati memutuskan ritual besar harus segera dilakukan. Mereka meminta Bima untuk menyiapkan beberapa syarat. Kendi tanah liat, kain mori putih, bunga 7 rupa, ayam hitam, serta air dari 7 sumur berbeda. Semua itu dipercaya sebagai penawar dan pengikat roh yang penuh dendam. Bima terpaksa menuruti, meski hatinya ciut. Ia harus keluar malam mencari beberapa syarat dengan bantuan warga. Saat kembali menjelang subuh, wajahnya pucat. Aku merasa ada yang mengikutiku sepanjang jalan. Bayangan perempuan terus berjalan di belakang. Bisiknya pada Ratna. Hari itu, Nyai Saraswati menasihati keluarga Surya. Kalian harus kuat, jangan takut, karena rasa takut memberi kekuatan pada roh. Saat ritual nanti, apapun yang terjadi, teriakan, bayangan, atau darah yang muncul, jangan pernah tinggalkan lingkaran doa. Anak-anak hanya bisa menunduk. Ayu masih trauma, tubuhnya lemah setelah kerasukan. Damar terus diganggu mimpi buruk, selalu tentang perempuan berleher tergantung yang memanggilnya. Malam tiba. Ruang tengah disiapkan untuk ritual. Lilin-lilin menyala, membentuk lingkaran. Di tengah, kendi tanah liat berisi air dari 7 sumur. Di sampingnya, kain mori terbentang, siap membungkus sesuatu yang mungkin muncul. Ritual dimulai dengan doa lantang dari Ki Wicaksono. Suaranya menggema di dalam rumah, mengusik sesuatu yang tak kasat mata. Tak lama kemudian, lampu minyak padam sendiri. Angin dingin bertiup, membawa suara tangisan bayi yang terdengar dari dalam sumur. Ratna langsung merinding. Ia sadar itu tangisan anak Nyai Surati yang dulu dikorbankan. Tiba-tiba pintu rumah terbanting keras. Dari kegelapan lorong, muncul bayangan perempuan dengan wajah penuh luka bakar. Matanya melotot dan mulutnya sobek hingga ke pipi. Anak-anak menjerit, tapi Nyai Saraswati melantunkan doa, membuat bayangan itu perlahan meleleh seperti asap. Namun, serangan berikutnya lebih ganas. Lemari kayu bergetar, lalu pintunya terbuka lebar. Dari dalam, keluar tangan-tangan hitam berlendir, meraih siapa saja yang dekat. Salah satunya hampir menarik Ratna, tapi Ki Wicaksono menancapkan tongkatnya ke lantai dan berteriak, "Dengan asma Allah, enyahlah kau!" Tangan-tangan itu terbakar dan lenyap. Lalu dari arah sumur terdengar lolongan panjang. Rumah bergetar, atap seperti hampir runtuh. Dari lantai muncul retakan, seakan bumi di bawah rumah itu ingin terbuka. Asap hitam merembes keluar memenuhi ruangan. Di tengah kekacauan, Ayu kembali kerasukan. Matanya memutih, tubuhnya terangkat dan suara asing keluar dari mulutnya. "Kalian tak akan bisa mengusirku. Darah ini milikku." Ratna menangis, berusaha mendekati putrinya, tapi Nyai Saraswati menahan dengan wajah tegang. "Jangan, dia sedang menjadi wadah roh itu." Ki Wicaksono melanjutkan doa, tapi suaranya mulai goyah karena kekuatan roh makin besar. Malam itu semua menyadari, ritual ini bukan sekadar pengusiran, tapi pertempuran hidup dan mati. Ritual semakin memanas. Angin yang masuk dari celah-celah rumah Joglo seperti badai meniup lilin hingga padam. Hanya cahaya redup dari kemenyan yang membara, membuat bayangan di dinding bergoyang liar. Bau anyir bercampur busuk semakin menusuk, seolah ada bangkai manusia tersembunyi di bawah lantai. Ayu masih terangkat di udara, tubuhnya kaku. Dari mulutnya keluar suara serak, bercampur tawa melengking.
Kalian pikir doa bisa melawanku? Tanah ini telah meminum darah anakku. Aku tak akan pergi sebelum membawa jiwa baru sebagai ganti. Ratna meraung, jangan ambil anakku, ambil aku saja. Namun suara itu hanya tertawa panjang, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Ki Wicaksono berusaha menguatkan lingkaran doa. Ia mengucapkan ayat-ayat dengan lantang, tapi tiba-tiba dinding rumah bergetar keras. Dari arah sumur, asap hitam membumbung bingak lalu perlahan membentuk sosok utuh. Seorang perempuan dengan rambut panjang kusut, lehernya terjerat tali gantung, wajahnya membiru dengan lidah terjulur. Matanya kosong, tapi penuh kebencian. Itulah wujud Nyai Surati. Sosok itu melayang masuk lewat pintu belakang, menembus udara. Tubuhnya menjuntai seperti boneka mati, tapi kepalanya bisa menoleh ke segala arah. Anak-anak menjerit, sementara Ratna menutupi wajah Damar agar tak melihat. Nyai Saraswati segera berdiri, mengangkat kendi berisi air doa dan menyiramkannya ke arah sosok itu. Air memercik menimbulkan suara mendesis seperti besi panas terkena hujan. Nyai Surati meraung kesakitan, namun hanya sebentar. Sosok itu kembali melayang lebih dekat. Kini tangannya menjulur panjang dengan kuku runcing siap meraih Ayu. Ki Wicaksono menghentakkan tongkat kayunya ke lantai. Dari bawah tongkat, cahaya samar keluar, membuat Nyai Surati mundur sejenak. Engkau terikat pada tanah karena dosa dan dendammu sendiri. Lepaskan, atau aku akan paksa engkau kembali, teriaknya. Namun roh itu hanya tertawa. Tiba-tiba, tubuh Ayu terhempas ke tengah lingkaran, menabrak kendi hingga pecah berkeping-keping. Air suci tumpah ke lantai. Saat itu, Nyai Surati meraung makin keras, lalu tubuhnya melesat masuk ke dalam tubuh Ayu. Ayu menjerit panjang. Tubuh kecilnya menggeliat, wajahnya berganti-ganti antara dirinya sendiri dan wajah pucat Nyai Surati. Ratna mencoba memeluk putrinya, tapi tubuh Ayu mendorong kuat hingga Ratna terlempar ke dinding. Dia sudah hampir dikuasai penuh. Nyai Saraswati berteriak panik. Kalau roh itu berhasil menetap, Ayu akan hilang selamanya. Ki Wicaksono duduk bersila, menutup mata, lalu mulai membaca doa pengusiran yang lebih berat. Suaranya bergetar, tapi semakin lama semakin lantang. Nyai Saraswati menambahkan bacaan, membuat hawa ruangan terasa panas dan dingin sekaligus. Nyai Surati melalui tubuh Ayu mulai menjerit kesakitan. Suara itu bercampur dua, tangisan anak kecil dan lolongan perempuan dewasa. Tubuh Ayu menendang, mencakar, hingga darah menetes dari tangannya sendiri. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara bayi menangis lagi dari arah sumur. Semua terdiam. Suara itu begitu nyata, membuat Ratna menoleh dengan wajah penuh air mata. Ia sadar, itu suara arwah anak Nyai Surati yang menuntut. Ki Wicaksono membuka mata, menatap Ratna dengan serius. Hanya seorang ibu yang bisa menghentikannya. Ratna, engkau harus masuk ke dalam lingkaran. Hanya kasihmu yang bisa memutuskan ikatan Nyai Surati. Ratna gemetar, tapi ia tahu tak ada jalan lain. Ia melangkah pelan masuk ke lingkaran doa, mendekati Ayu yang tubuhnya masih dikuasai. Ratna melangkah masuk ke dalam lingkaran doa. Kakinya gemetar, wajahnya pucat. Tapi matanya mantap menatap tubuh Ayu yang kini dikuasai roh Nyai Surati. Suara tawa melengking bercampur tangisan anak kecil bergema, membuat bulu kuduk semua yang ada di ruangan berdiri. Ayu, nak, dengar suara ibu. Ratna berkata dengan suara lirih, air mata mengalir di pipinya. Ia berjongkok di depan anaknya yang menggeliat seperti binatang buas. Tubuh Ayu mendongak, mata putihnya berputar. Dari mulutnya keluar suara parau. Dia milikku. Aku kehilangan anakku, sekarang gilirannya jadi gantinya. Ratna menahan tangis. Nyai Surati, aku tahu kau tersiksa, tapi jangan ambil anakku. Aku juga seorang ibu, aku bisa merasakan kehilanganmu, tapi ini bukan caranya. Nyai Saraswati terus melantunkan doa, sementara Ki Wicaksono menahan tongkatnya agar lingkaran tidak pecah. Namun mereka tahu kata-kata Ratna lebih kuat daripada doa apapun. Ratna mendekat, memeluk tubuh Ayu yang merontak keras. Ayu, ibu di sini. Ingat wajah ibu. Ingat adik-adikmu. Ingat tawa kita di rumah lama. Jangan biarkan siapapun mengambilmu dariku. Tiba-tiba tubuh Ayu berhenti berontak. Sejenak, matanya kembali normal, penuh air mata. Ibu, tolong aku. Suara Ayu terdengar lirih. Namun detik berikutnya, wajah itu kembali berubah menjadi seram.
Nyai Surati menjerit lewat tubuh Ayu. "Cukup, aku tidak akan melepaskannya." Rambut Ayu menjuntai liar, kuku-kukunya menancap ke punggung Ratna. Darah mengalir. Ratna tetap tak melepaskan pelukannya. Dengan suara parau ia berteriak, "Kalau kau butuh seorang ibu, biar aku yang jadi ibumu. Tapi jangan sentuh anakku lagi." Hening sejenak. Dari arah sumur, suara tangisan bayi semakin keras, lalu perlahan berubah menjadi isakan lembut, seolah menemukan ketenangan. Tubuh Ayu bergetar hebat. Dari punggungnya, asap hitam keluar, membentuk wajah Nyai Surati yang penuh luka. Wajah itu menatap Ratna, matanya basah seperti menangis. Untuk pertama kalinya, sosok menyeramkan itu tampak rapuh. Nyai Saraswati berbisik. Dia mulai goyah. "Terus bicara, Ratna." Ratna menggenggam tangan Ayu erat. "Kau sudah lama sendiri, Nyai. Kau kehilangan anakmu, tapi jangan paksa kami menggantikannya. Pergilah, biarkan anakmu tenang. Biarkan kami juga hidup tenang." Nyai Surati meraung panjang. Tubuhnya terangkat dari Ayu, lalu melayang di udara. Sosoknya menggeliat, berputar, seakan tersiksa. Ki Wicaksono menghentakkan tongkatnya dan berteriak lantang, "Demi nama yang maha kuasa, enyahlah kau ke tempatmu yang seharusnya." Cahaya dari lingkaran doa menyala terang. Sosok Nyai Surati menjerit, lalu tubuhnya hancur jadi serpihan asap hitam yang tersedot kembali ke dalam sumur. Suara tangisan bayi terakhir kali terdengar, kemudian hilang, berganti dengan keheningan pekat. Ayu jatuh pingsan ke pelukan Ratna. Semua terdiam, hanya suara napas terengah-engah memenuhi ruangan. Ratna menciumi kening anaknya, menangis terisak. Nyai Saraswati menyeka keringatnya. Untuk sementara roh itu berhasil diusir. Tapi sumur itu masih menyimpan kutukan. Kita harus menguncinya selamanya sebelum arwah itu bangkit kembali. Bima mengangguk meski wajahnya pucat. Pertempuran belum sepenuhnya usai. Mereka masih harus menghadapi sumur kutukan yang menjadi akar dari semua kengerian. Pagi itu rumah Joglo masih dipenuhi hawa dingin yang menempel di kulit. Seolah malam mencekam kemarin belum sepenuhnya berakhir. Ratna duduk di samping Ayu yang masih terlelap. Sesekali mengelus rambut anaknya sambil berdoa dalam hati. Damar dan adik-adiknya tidur berdekatan. Tubuh mereka menggigil meski udara tak begitu dingin. Ki Wicaksono dan Nyai Saraswati bersiap menyelesaikan langkah terakhir, mengunci sumur tua, pusat kekuatan arwah Nyai Surati. Kalau sumur ini tidak ditutup, roh itu bisa kembali kapan saja. Ia terikat di sana, ujar Ki Wicaksono dengan nada tegas. Bima menelan ludah. "Bagaimana cara menguncinya, Ki?" "Kita lakukan ritual penutup dengan tanah, mori putih, dan darah ayam hitam. Setelah itu sumur harus disegel, tidak boleh lagi dibuka," jawabnya. Menjelang siang, mereka semua berkumpul di halaman belakang. Sumur tua itu tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Dinding batunya dipenuhi lumut dan dari dalamnya masih keluar bau anyir bercampur amis. Ratna gemetar saat mendekat, mengingat wajah Nyai Surati yang muncul dari kedalaman gelap itu. Ritual dimulai. Nyai Saraswati menaburkan bunga 7 rupa di sekeliling sumur sambil membaca doa. Ki Wicaksono kemudian menyembelih ayam hitam, meneteskan darahnya ke dalam kendi, lalu menuangkannya perlahan ke dalam sumur. Udara seketika bergetar, terdengar suara lengking panjang dari kedalaman, seperti jeritan seseorang yang tak ingin diusir. Tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat pepohonan di sekitar rumah bergoyang liar. Suara tangisan bayi terdengar lagi, kali ini lebih nyaring, bercampur dengan tawa melengking. Anak-anak berteriak ketakutan. Ratna memeluk mereka erat-erat. Ki Wicaksono menutup matanya, lalu melafalkan doa pengikat. Tongkat kayunya menghentak tanah 3 kali, dan setiap hentakan membuat getaran terasa hingga ke kaki semua orang. Dari dalam sumur, asap hitam kembali mengepul, membentuk siluet Nyai Surati. Sosok itu meraung, tubuhnya setengah keluar dari lubang sumur, tangannya menjulur panjang berusaha meraih Bima. "Jangan biarkan dia keluar," teriak Nyai Saraswati. Ia segera menempelkan kain mori putih yang sudah diberi doa ke bibir sumur. Sosok itu menjerit, seakan terbakar. Tangannya terpotong oleh cahaya yang keluar dari kain. Lalu tubuhnya tersedot kembali ke dalam sumur. Ki Wicaksono cepat-cepat menutup mulut sumur dengan tanah yang telah dicampur air doa. Sementara Bima membantu menumpuk batu-batu besar di atasnya.
Mereka bekerja dengan tergesa-gesa karena suara jeritan terus terdengar dari bawah. Akhirnya, setelah tanah dan batu menutupi rapat, Nyai Saraswati menempelkan kain mori terakhir di atas segel. Lilin-lilin kecil dinyalakan mengelilinginya, lalu doa penutup dibacakan bersama-sama. Perlahan hawa dingin yang menyesakkan mulai menghilang. Bau anyir lenyap digantikan udara pagi yang segar. Semua terdiam, kelelahan, tapi juga lega. Ratna menatap sumur yang kini terkunci, lalu menoleh ke Ayu yang masih lemah. Air mata jatuh di pipinya. Terima kasih Ki Nyai, kalau bukan karena kalian, mungkin kami semua sudah hilang. Ki Wicaksono hanya mengangguk. Kutukan ini memang kuat, tapi cinta seorang ibu jauh lebih kuat. Itu yang menyelamatkan kalian. Matahari akhirnya menembus celah pepohonan, menyinari rumah Joglo yang semalam dipenuhi kengerian. Namun meski sumur telah terkunci, di hati semua orang masih tersisa pertanyaan. Benarkah Nyai Surati sudah pergi selamanya? Atau hanya menunggu waktu untuk kembali? Beberapa minggu setelah ritual, keluarga Surya mulai menjalani hari-hari yang tenang. Ayu perlahan pulih, meski kadang masih terbangun tengah malam dengan keringat dingin. Damar sudah jarang menyebut nama Mbok Yem lagi, seakan lupa pernah punya teman tak kasat mata. Ratna dan Bima berusaha keras mengembalikan kehidupan normal bagi anak-anak mereka. Rumah Joglo itu pun tampak lebih ramah. Bau anyir lenyap, suara gamelan tak lagi terdengar. Warga desa yang dulu menjauh mulai berani datang, bahkan membantu keluarga Surya merapikan halaman yang lama terbengkalai. Bagi semua orang, tragedi itu seolah telah berakhir. Namun, Nyai Saraswati pernah berpesan sebelum pergi. Ingat, sumur itu jangan pernah diganggu, jangan dibuka, jangan disentuh. Kalau kalian mendengar suara aneh, berpura-puralah tidak mendengar. Ratna menyimpan pesan itu dalam-dalam, seakan jadi doa pengingat tiap kali melewati halaman belakang. Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Bima terbangun. Ia merasa haus dan berjalan ke dapur untuk minum. Saat melangkah melewati jendela yang menghadap halaman, ia terhenti. Dari kejauhan di atas sumur yang sudah ditutup rapat dengan batu, tampak kabut tipis berputar. Bima menatap lekat-lekat. Sekejap saja, ia yakin melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di sana. Wajahnya samar, tapi tatapannya menusuk. Bima mengedipkan mata, dan sosok itu menghilang bersama kabut. Dengan jantung berdegup kencang, Bima kembali ke kamar tanpa berani menoleh lagi. Ia tak membangunkan Ratna, tak juga menceritakan apa yang dilihatnya. Baginya, ada hal-hal yang lebih baik disimpan sendiri. Pagi harinya, saat Ratna menjemur pakaian di belakang, ia mendengar sesuatu. Lirih, nyaris tak terdengar, tapi jelas berasal dari sumur yang terkunci rapat. Sebuah suara anak kecil yang berbisik, "Bu, jangan tinggalkan aku di sini." Ratna menatap sumur itu dengan tubuh gemetar. Ia menggigit bibir, menahan air mata, lalu buru-buru masuk ke rumah sambil membawa cucian yang belum selesai. Sejak hari itu, tak ada seorang pun di keluarga Surya yang berani mendekati sumur lagi. Mereka hidup dengan tenang, namun dalam hati mereka selalu ada rasa was-was. Karena mereka tahu, meski segel telah rapat, kutukan lama tak pernah benar-benar mati. Ia hanya tidur, menunggu saatnya untuk bangkit kembali.